Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kemelut penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode sudah kadung tersulut, bahkan berlarut-larut. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menantang Menteri Luhut agar membuka big data yang menjadi biang kemelut. Apakah benar big data itu disampaikan atas keinginan siapa gitu Pak? Kita minta jawaban tegas. Nah, saya bilang saya yang ngomong, nggak ada yang lain. Jadi pejabat publik sedang mengizinkan Pak Jokowi untuk ini atau gimana Pak? Tidak, saya hanya nyampaikan ini ada data begini. Tetap kita minta kebukaan big datanya kawan-kawan, sepakat? Ya kau sepakat, kalau saya nggak sepakat kan boleh kan? Kita boleh beda pendapat nggak? Ya itu tujuan kami sekarang untuk menuntut Bapak untuk segera sepakat dengan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Dengerin, kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk bilang, tapi saya memberitahu. Bukan otoriter. Kalau saya otoriter saya nggak datang ke kamu. Kamu nanti mau jadi besar, saya nasihatin kamu. Silakan dibuka Pak. Ya, kami persilakan pada Bapak Ari Kunchoro juga untuk menyampaikan pendapat Pak. Silakan Pak Ari Kunchoro. Sementara itu, merespon polemik yang berlarut-larut, putra sulung Presiden Jokowi yang menjabat wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, justru berniat mengikuti aksi demonstrasi menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Nah, ono demo menolak 3 periode tak melu. Oh. Ada nono nanti tak melu. Besok tanggal 14. Tanggal 14. Mau ikut turun, Mas? Hah? Mau ikut turun? Ya nek DPRD ya Pak. Kemelut sudah kadung tersulut, bahkan berlarut-larut. Siapa sebenarnya di balik kemelut itu? Santer terdengar nama Luhut Binsar Panjaitan yang disebut-sebut. Luhut pun diminta mengakui kesalahannya yang dinilai telah menyulut kemelut. Bahkan Luhut didesak mundur dari jabatannya sebagai pembantu presiden. Beliau harusnya kesatria. Kesatria dong. Masa presiden yang ngambil alih? Ya orang usulannya dari dia, kok kesatria dong ngomong ke publik, ini usulan dari saya, bukan datang dari Pak Jokowi. Gitu. Karena ini usulan dari saya dan ditolak oleh rakyat, saya mundur. Harusnya seperti itu. Itu baru namanya memiliki sikap kesatria, memiliki moralitas dan integritas politik. Kalau nggak mundur ya udahlah, udah nggak punya legitimasi, rakyat nggak nganggep tuh. Sebelumnya, sebulan silam, usulan penundaan pemilu 2024 disuarakan secara terang-terangan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Alasan keduanya sama, yaitu atas nama perbaikan sektor ekonomi akibat pandemi. Munculnya pernyataan itu diduga diorkestrasi oleh Luhut. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Ya setahun lah, kalau enggak ya sampai 2 tahun maksimal kira-kira begitu. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah, bagaimana, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik. Baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka. Memajukan pemilu atau menundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga. Kenapa? Karena tahun 97 kita pemilu harusnya kan 2002. Kita baru pemilu kalau 5 tahun sekali. Tapi kemudian kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu ya, reformasi.
Di Orde Lama juga begitu, sekian lama kita tidak melakukan pemilu gitu. Namun wajar saja jika kemudian rakyat menentang usulan itu lantaran tidak ada dasar hukumnya. Jadi survei saya bulan Desember 2021, penolakan terhadap perpanjangan itu bersifat multipartisan. Baik pendukung Pak Jokowi atau pendukung Pak Prabowo, baik yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi maupun yang tidak, baik konstituen PDI Perjuangan, PKB, Golkar, P3, PKS, Demokrat, 66% lebih tidak setuju perpanjangan. Bahkan kalau saya cross, mereka yang merasa dekat dengan Muhammadiyah, dengan NU, atau tidak dekat dengan ormas manapun, itu juga sama-sama menolak. Berkali-kali Presiden sudah bersungut, sudah saatnya pula mengakhiri kemelut. Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode.